Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tapi pun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mahendra Yuda, NPM 1712011194, asal dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai hak tanggungan, yang mana pembuatan materi audiovisual kali ini secara khusus saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Jaminan dengan dosen pengampu Bapak Torkes Lumban Tobing SHMH, dan secara umumnya ingin memberikan sedikit informasi bagi para penonton. Adapun pokok bahasan ataupun sub bahasan dalam materi hak tanggungan kali ini terdiri dari 9 sub bahasan. Yang pertama adalah apa itu hak tanggungan, yang kedua apa saja sifat dan ciri hak tanggungan, yang ketiga adalah objek hak tanggungan, yang keempat subjek hak tanggungan, yang kelima adalah pembebanan hak tanggungan, yang keenam adalah hapusnya hak tanggungan, yang ketujuh adalah beralihnya hak tanggungan, yang kedelapan pendaftaran peralihan hak tanggungan, dan yang kesembilan adalah eksekusi hak tanggungan. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama terkait dengan definisi hak tanggungan, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Sifat dan ciri hak tanggungan. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, mempunyai dengan ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memberikan kedudukan yang ditamakan atau mendahului kepada pemegangnya atau kreditur tertentu, atau droit de préférence. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek tersebut berada, atau droit de suite. Dan yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Serta yang terakhir, mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Di samping memiliki 4 ciri di atas, hak tanggungan juga memiliki beberapa sifat. Antara lain, yang pertama adalah hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, hak tanggungan merupakan perjanjian asesuer. Artinya, manakala perjanjian pokok telah berakhir, maka perjanjian asesuer mengikuti perjanjian pokoknya tersebut. Kemudian bahasan mengenai objek hak tanggungan, yaitu terkait dengan hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik yang tercantum dalam pasal 25 Undang-Undang Pokok-pokok Dasar Peraturan Agraria atau UPA. Yang kedua, hak guna usaha. Yang ketiga, hak guna bangunan. Nah, berdasarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hak pakai atas tanah negara dijaminkan dengan fidusia sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa hak pakai atas tanah negara dibebani dengan hak tanggungan. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang tercantum di dalam butir 5 bagian umum penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan. Lalu terkait dengan subjek hak tanggungan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemberi hak tanggungan atau debitor, yang mana bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan, dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Dan yang kedua adalah penerima atau pemegang hak tanggungan atau kreditor yang termaktub di dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai kreditor. Lalu terkait dengan pembebanan hak tanggungan, terdapat 2 tahap dalam pembebanan hak tanggungan, yaitu yang pertama, bahwa tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatkannya akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh PPAT berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan junto pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 yang didahului dengan perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Serta yang kedua, bahwa tahap pendaftaran hak tanggungan di dalam pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan junto Peraturan Mahkamah Agung Kepala BPN nomor 5/96 tentang pendaftaran hak tanggungan.
Kemudian pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh kantor pendaftaran tanah melalui 3 cara. Yang pertama, membuat buku tanah hak tanggungan. Yang kedua, mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek. Dan yang ketiga, menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan. Lalu berkaitan dengan hapusnya hak tanggungan, di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah disebutkan sebab-sebab hapusnya hak tanggungan, antara lain yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Yang kedua, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dan yang terakhir adalah hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Sebab-sebab peralihan hak tanggungan, yang pertama, jika hutang berpindah pada pihak ketiga, dalam hal ini kesi, subrogasi, atau sebab-sebab lain misalnya merger atau pewarisan. Lalu dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa jika piutang yang dijamin hak tanggungan beralih karena kesi, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru. Dan dalam ayat 2 menyatakan bahwa beralihnya hak tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru pada kantor pertanahan. Sebab peralihan tersebut antara lain melalui kesi yang menyatakan bahwa perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur pemegang hak tanggungan pada pihak lain. Yang kedua, melalui subrogasi yang antara lain ialah penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi hutang debitur, dan karena sebab lain atau contohnya adalah merger karena penggabungan perusahaan. Nah kawan-kawan, peralihan hak tanggungan yang diatur dalam pasal 16 tersebut karena hukum tidak perlu dibuktikan dengan akta PPAT, cukup dengan akta yang membuktikan peralihan piutang yang dijamin oleh kreditur baru, serta yang diatur di dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa hanya peralihan piutang, tidak diatur peralihan hutang debitur. Kemudian novasi yang menyatakan menghapuskan perjanjian utang piutang yang lama dengan cara perjanjian pengambil alihan hutang yang tidak mengakhiri perjanjian utang piutang semula berdasarkan ketentuan pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata junto pasal 1420 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah terjadinya peralihan hak tanggungan, maka wajib hukumnya untuk melakukan pendaftaran peralihan hak tanggungan tersebut. Bagaimana prosedur pendaftaran peralihan hak tanggungan tersebut? Di dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatat pada buku tanah hak tanggungan. Kedua, catatan tersebut kemudian disalin pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat hak atas tanah. Kemudian, pada pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa tanggal pencatatan pada buku tanah adalah tanggal hari ke-7 setelah secara lengkap diterima surat-surat yang diperlukan untuk dilakukan pendaftaran. Kemudian bahasan yang terakhir ialah terkait dengan eksekusi hak tanggungan. Di dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan yang pertama, bahwasanya apabila debitur melakukan prestasi atau sudah janji, maka berdasarkan yang pertama, janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri. Yang kedua, detail eksekutorial atau objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum. Serta ketentuan kedua, atas kesepakatan umum menjual di bawah tangan. Ketiga, pelaksanaan penjualan di bawah tangan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar serta tidak ada pihak yang berkeberatan. Yang keempat, eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ayat 1, 2, 3 dinyatakan batal demi hukum. Yang kelima, sampai pengumuman lelang dikeluarkan, lelang dapat dihindari dengan pelunasan hutang beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sekian pemaparan saya terkait dengan materi hak tanggungan di dalam mata kuliah hukum jaminan dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum jaminan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga pemaparan tersebut dapat sedikit banyak mencerahkan para penonton, dan besar harapan saya agar memberikan masukan sehingga terciptanya kondisi yang lebih baik di kemudian hari, serta kita semua dapat senantiasa menjadi insan intelektual yang haus akan ilmu pengetahuan sehingga dapat terus menggali potensi yang ada di sekitar kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.